Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Nah, sekarang coba tengok teman-temannya. Lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, dan juga ke belakangnya. Ada teman kalian yang tidak hadir atau hadir semuanya? Ya, alhamdulillah ya, jika semuanya hadir berarti semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Nah, hari ini siapa yang kebagian menjadi KM? Marwah? Iya, Marwah, silahkan pimpin doanya ya. Ya, alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Nah, semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada pembelajaran kita kali ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Nah, sekarang seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air. Bernyanyi Indonesia Raya dimulai. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Wah, anak-anak hebat, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Nah, agar anak-anak semuanya lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul Bintang Kecil. Apakah anak-anak sudah tahu lagu Bintang Kecil? Baik, kalau semuanya sudah tahu, dalam hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amat banyak menghias angkasa.
Wah, hebat sekali. Anak-anak semuanya sudah hafal ya lagu Bintang Kecil? Nah, anak-anak, dari lagu Bintang Kecil yang sudah kalian nyanyikan tadi itu terdapat ciri-ciri dari peristiwa malam hari yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Coba ada apa saja ciri-ciri peristiwa pada malam hari dari lagu Bintang Kecil tersebut? Ya, betul sekali jawabannya. Yaitu ada bintang, ada langit yang berwarna biru kehitaman, dan juga tadi ada yang menyebutkan bahwa suasana pada malam hari itu terasa sepi dan juga gelap. Nah, betul ya, semua jawaban yang anak-anak sebutkan tadi betul semuanya. Nah, berdasarkan ciri-ciri peristiwa pada malam hari tersebut, coba di sini ada yang tahu tidak? Kira-kira apa saja sih kegiatan yang biasa kita lakukan pada malam hari? Coba yang tahu silakan acungkan tangannya. Iya, betul sekali. Jadi, salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan ketika malam hari itu adalah tidur atau beristirahat. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi kegiatan yang dilakukan ketika malam hari dan mencoba mengukur benda-benda yang digunakan ketika malam hari menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan yang biasa kita lakukan ketika malam hari. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu anak-anak dapat memaparkan penjelasan menggunakan kosakata mengenai kegiatan yang anak-anak biasa lakukan pada saat malam hari, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu anak-anak dapat menghitung ukuran panjang benda-benda yang biasa digunakan ketika malam hari menggunakan sakuan tidak baku. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu anak-anak dapat mengurutkan hasil pengukuran panjang benda-benda yang biasa digunakan ketika malam hari dari yang terkecil. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran yang akan anak-anak lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak akan membaca teks bacaan, mengamati gambar, dan melakukan tanya jawab terkait materi mengenai kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Yang kedua, anak-anak akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, kelompoknya yaitu adalah teman sebangku kalian atau teman yang ada di samping kalian untuk mengerjakan lembar kerja kelompok. Yang ketiga, anak-anak akan melakukan tanya jawab dan mengukur benda-benda yang sudah kalian bawa. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengurutkan hasil pengukuran benda-benda tersebut dari yang terkecil. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Baik, jikalau tidak ada, sekarang silahkan anak-anak persiapkan alat tulis dan juga bukunya di atas meja. Sudah dipersiapkan alat tulis beserta bukunya? Baik, jika sudah, sekarang kita akan membaca bacaan terlebih dahulu ya yang akan Ibu tampilkan. Nah, Ibu akan membimbing kalian dalam membaca bacaan tersebut. Nah, dalam hitungan ketiga, kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Malam ini langit terlihat lebih terang.
Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Wah, hebat sekali ya. Ternyata anak-anak ibu semuanya sudah pandai dalam membaca. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Semuanya sudah memperhatikan gambar-gambar tersebut? Baik, jika sudah, jadi tadi itu ada 3 gambar yang berbeda. Nah, gambar itu adalah gambar yang berkaitan dengan kegiatan yang biasa kita lakukan ketika malam hari. Nah, sekarang coba ibu mau bertanya, adakah yang bisa menyebutkan gambar apa saja sih dari 3 gambar tadi itu? Coba acungkan tangannya. Iya, Arga? Ya, betul sekali Arga. Tepuk tangan untuk Arga. Sekarang ibu mau bertanya, coba di sini siapa yang suka menonton TV? Siapa yang suka belajar pada malam hari? Dan siapa yang suka tidur atau beristirahat pada malam hari dan tidak pernah begadang? Oke, jadi anak-anak terbukti ya bahwa gambar tersebut merupakan contoh kegiatan yang biasa kita lakukan ketika malam hari. Sekarang ibu akan menuliskan contoh kegiatan yang tadi itu di papan tulis ya. Dan anak-anak juga menuliskannya pada buku catatannya masing-masing. Siap? Oke. Sudah selesai menulisnya? Baik, jika sudah selesai, sekarang ibu akan memberikan lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan dengan kelompoknya. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa anggota kelompoknya itu adalah teman sebangku kalian atau teman yang ada di sebelah kalian. Mengerti? Baik, jika mengerti, silahkan anak-anak duduk dulu secara berkelompok. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah duduk bersama kelompoknya? Oke, jika sudah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kebagian semua kelompoknya? Baik, jika sudah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Cara mengerjakan lembar kerja kelompok ini yaitu anak-anak harus memperhatikan terlebih dahulu gambarnya, kemudian tulis penjelasannya. Nah, misalnya, contoh, lihat gambar seri nomor 1. Apa yang sedang Siti lakukan? Nah, di sana itu Siti sedang keluar jendela kamarnya untuk melihat bintang dan juga bulan. Nah, seperti itu ya anak-anak seterusnya. Jadi anak-anak lihat dulu gambarnya, lalu amati apa yang dilakukannya, kemudian tulis penjelasannya pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian setelah selesai menuliskan penjelasannya, silakan setiap kelompok bacakan hasilnya di depan kelas. Bagaimana anak-anak sudah mengerti cara pengerjaannya? Baik, jika sudah mengerti, silahkan anak-anak mulai kerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup. Oke, nanti ibu juga akan berkeliling ya untuk membantu setiap kelompoknya yang masih kesulitan dalam menuliskan kalimat penjelasannya. Nah, silahkan mengerjakan ya anak-anak dan tetap semangat. Sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika semua kelompoknya sudah selesai, nah kita langsung saja ya dimulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, yuk silahkan Haris dan juga Rafa silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil pengerjaannya. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita langsung saja ya lanjut ke kelompok 2.
Yuk silahkan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil ceritanya. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah membacakan hasil ceritanya di depan kelas. Yuk berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi cerita yang telah kalian bacakan tadi itu hampir semua kelompok sudah betul ya, sesuai dengan gambar serinya. Dan dimulai dari gambar yang pertama, yaitu pada malam hari Siti keluar jendela kamarnya untuk melihat bulan sabit dan bintang-bintang. Untuk gambar yang kedua, yaitu Siti kemudian pergi ke ruang makan untuk makan malam bersama dengan ayah dan ibunya. Untuk gambar yang ketiga, yaitu setelah makan, Siti pergi ke kamarnya untuk belajar dan dibantu oleh ibunya. Dan untuk gambar yang terakhir, yaitu setelah selesai makan, Siti pergi untuk tidur. Dan sebelum tidur, Siti membaca doa terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya anak-anak ceritanya. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian masih semangat belajarnya? Oke, bagus. Nah, untuk menambah rasa semangat kita dalam belajar, kita nyanyi tepuk semangat dulu yuk. Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat sekali anak-anak, ternyata masih semangat untuk belajar hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku siswanya halaman 40. Nah, di situ coba lihat, ada latihan untuk memasangkan gambar benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa malam hari sesuai dengan ciri-cirinya ya. Nah, coba sebutkan di situ ada gambar benda apa saja? Iya, betul sekali. Di situ ada gambar bintang, ada gambar selimut, ada gambar guling, dan juga ada gambar bulan. Baik anak-anak, sekarang ibu akan membacakan ya ciri-ciri dari gambar tersebut. Nah, nanti anak-anak tarik garis ke gambarnya ya yang sesuai dengan ciri-ciri dari gambar benda yang akan ibu bacakan. Mengerti anak-anak? Oke, bagus. Kita mulai ya dari ciri-ciri gambar yang pertama. Bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Aku adalah... Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bulan. Silahkan anak-anak tarik garisnya ya. Bentukku lonjong. Aku terasa empuk menemani kalian saat tidur. Aku adalah... Untuk yang kedua, jawabannya adalah guling. Silahkan anak-anak tarik garisnya kembali ya. Aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Aku adalah... Tepat sekali. Untuk yang ketiga itu jawabannya adalah bintang. Silahkan anak-anak tarik garisnya kembali ya. Yang terakhir, Aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Aku adalah... Ya, hebat sekali. Yang terakhir juga itu betul ya. Jawabannya adalah selimut. Nah, anak-anak silahkan tarik garisnya kembali ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah betul semua jawabannya? Oke, bagus. Jadi dari gambar benda yang tadi itu terdapat gambar benda-benda yang biasa kita gunakan ketika malam hari. Coba ada yang tahu gambar benda apa saja kah itu? Ya, betul sekali. Ada gambar guling dan juga selimut ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur benda-benda yang biasa kita gunakan saat malam hari menggunakan satuan tidak baku. Nah, materi ini itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Coba di sini ada yang masih ingat?
Ya, betul sekali. Jadi, salah satu contoh dari satuan tidak baku itu adalah jengkal. Akan Ibu sedikit jelaskan kembali ya. Jadi, satuan tidak baku itu adalah satuan yang jika anak-anak gunakan untuk pengukuran suatu benda, maka hasil dari pengukurannya itu akan berbeda. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang sudah ingat? Oke, jika sudah ingat, coba Ibu akan bertanya kembali ya. Jadi, apa itu satuan tidak baku? Ya, betul sekali. Nah, waktu pertemuan sebelumnya itu, kita sudah mencoba ya mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti penggaris, meja di sekolah, dan juga lantai. Nah, hari ini kita akan mencoba mengukur panjang benda yang biasa digunakan oleh kita ketika malam hari ya. Kemarin Ibu kan sudah meminta kepada anak-anak untuk membawa benda-benda tersebut. Sekarang coba keluarkan ya benda-bendanya Ibu mau lihat. Wah, ada yang membawa samping, membawa sarung, membawa baju, membawa celana, dan juga membawa buku gambar. Benda-benda yang kalian bawa itu adalah beberapa contoh benda yang biasa kalian gunakan ketika malam hari. Ya anak-anak, sekarang coba perhatikan terlebih dahulu ke depan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan jengkal. Nah, di sini Ibu sudah membawa bantal ya yang Ibu bawa dari rumah. Bagaimana cara mengukurnya itu? Yaitu anak-anak tinggal menempelkan jari jempol kalian pada ujung tepi bantal. Nah, kemudian ujung jari kelingking kalian tempelkan pada tepi bantal yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, segini itu dinamakan satu jengkal. Kemudian bagaimana untuk memindahkannya? Nah, cara memindahkannya yaitu jari jempol kalian pindahkan dulu ke belakang kelingking. Nah, seperti ini. Lalu kelingking kalian angkat, pindahkan lagi ke sisi tepi bantal yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah dapat hitung 2 jengkal. Kemudian terus saja seperti itu hingga menepi ujung bantal. Nah, Jadi, jika bantal ini diukur menggunakan satuan jengkal oleh Ibu, maka hasil pengukurannya yaitu 3,5 jengkal. bagaimana anak-anak sudah bisa mengukurnya? Oke, bagus jika sudah bisa. Nah, sekarang di sini Ibu punya lembar kerja. Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya lembar kerjanya. Sudah kebagian semua lembar kerjanya? Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak perhatikan ke depan dulu ya. Ibu juga akan menjelaskan cara pengerjaannya. Cara mengerjakan lembar kerja individu ini, yang pertama, anak-anak siapkan terlebih dahulu benda-benda yang sudah dibawanya. Kemudian, ukur panjang setiap benda tersebut menggunakan jengkal. Setelah selesai semuanya, kemudian urutkan hasil pengukurannya dari yang terkecil. Bagaimana anak-anak sudah mengerti cara mengerjakannya? Oke, jika sudah, silahkan anak-anak mulai untuk mengukur benda-benda tersebut. Nanti Ibu bantu ya agar anak-anak mengukur bendanya itu tidak berebutan. Nah, sekarang silahkan dimulai ya. Kemudian jangan lupa nanti setelah diukur, silahkan anak-anak urutkan hasil pengukurannya itu dari yang terkecil. Semangat ya anak-anak. Gimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika yang sudah selesai, silakan kumpulkan di meja Ibu ya. Sekarang Ibu akan membahas sedikit ya mengenai lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan dulu ke depan.
Setelah Ibu melihat beberapa hasil lembar kerja yang telah anak-anak kerjakan, maka terbukti ya bahwa apabila setiap orang yang berbeda mengukur panjang benda menggunakan satuan jengkal, maka hasil pengukuran yang dihasilkannya pun akan berbeda-beda. Ya, berarti anak-anak sudah pintar-pintar ya, karena sudah bisa mengukur panjang benda-benda yang kita gunakan pada malam hari itu menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal. Dan anak-anak juga sudah bisa mengurutkan hasil pengukurannya dari yang terkecil. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, jadi hari ini itu kita sudah belajar apa saja? Ayo yang bisa menjawab, acungkan tangannya. Ya, betul sekali Eja. Nah, Ibu coba simpulkan sedikit ya. Jadi, tadi itu kita sudah belajar mengenai contoh kegiatan yang biasa kita lakukan ketika malam hari. Dan juga kita sudah mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal, serta mengurutkan hasil pengukurannya dari yang terkecil. Ya anak-anak, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ada oleh-oleh nih untuk kalian. Apa itu oleh-olehnya? Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang coba lihat soalnya. Di situ ada 3 soal pilihan ganda dan juga 2 soal esai. Nanti jika ada yang mengalami kesulitan, boleh tanyakan langsung kepada Ibu ya. Mengerti? Baik, jika sudah mengerti, silahkan anak-anak dimulai mengerjakannya ya. Semangat! Sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika sudah selesai, silahkan semuanya kumpulkan di meja Ibu. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu juga mempunyai tindak lanjut untuk kalian kerjakan di rumah ya, yaitu anak-anak silahkan coba mengukur benda-benda yang lainnya yang biasa kalian gunakan ketika malam hari. Nanti tuliskan hasil pengukurannya pada buku catatan kalian ya, mengerti? Baik. Ya, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, sekarang silahkan anak-anak kembali bereskan alat tulisnya ya, masukkan ke dalam tasnya. Sudah dibereskan semua alat tulisnya? Baik, jika sudah semuanya, silahkan KM untuk memimpin doa. Nah anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap jaga kesehatannya ya, dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.